Oke Bolo. Kali ini kita akan masak sesuatu ya Bolo. Nanti ikutin saja kita masak apa ya. Kita nanti cari tempat yang view-nya bagus banget ya. Let's go. Karena lumayan tinggi Bolo ya. Padahal ya nggak tinggi, tapi saya yang anjloknya salah ya. Let's go. Ikutin. Pow. Oke. Karena kita lama nggak ngonten ya, mungkin hampir 1 bulan kayaknya ada, kurang lebihnya 1 bulan Bolo ya. Jadi kita kangen sama wahana tempat yang dulunya pernah dijamah ya. Kita let's go. Kayaknya bagusnya di sini Bolo ya. Nanti kita ngontennya di sini, habis itu tapi nanti kita babat di situ dulu Bolo ya, karena tempatnya bersemak. Nanti kita babat ya. Hanya suasananya, view-nya bagus juga ya, karena kita lama nggak di sini. Nah, seharusnya kita babatnya jangan pakai bendo, namanya ini bendo Bolo ya. Seharusnya kita pakai arit ya. Tapi adanya ini masalah. Ini bisa kalau yang punya punya ingon-ingon atau ternak, ini buat kambing juga bisa, sapi juga doyan. Nah, kayaknya udah cukup Bolo ya. Lihat, kayaknya udah luas persegi kotak ya, jadi cukup. Oke Bolo, kali ini sudah selesai ya ngombrangnya. Sekarang kita akan mencari kayu yang lumayan besar buat cagak, buat gubuk Bolo ya. Let's go. Ada enggaknya ya kita cari, karena ini di alam liar Bolo. Wah, lihat Bolo ya, kita udah di atas, tapi di situ ada lapangan Bolo, lihat lapangan desa Seboro ya kan, dan jalannya itu sudah bagus Bolo ya. Kemarin itu baru diselesai, kemarin nggak lama itu, karena untuk perjalanan yang lebih bagus ke lapangan, jadi nggak nyabrang kali. Oke Bolo, akhirnya kita nemu ya. Tapi karena ini di hutan rimba, di hutan pinus, jadi ya nemunya bebatangan pinus Bolo ya. Tapi ini nanti akan saya tugel karena tadi lupa gamanya nggak dibawa ya. Ini masih hulet. Karena identik kan pohon pinus itu kan kalau belum itu kan mulut Bolo. Tutut bay. Oh itu tegel petak kan semplak kan. Kat fokus. Dongkel ya. Awas deh, mau sampluk. Wah, ternyata lumayan. Ya lah, semplak Bolo. Kayaknya segini udah tinggi. Oke, nanti kita cari lagi ya. Nah ini. Ternyata lumayan berat Bolo ya, karena ini belum
belum garing bro, belum kering. Karena kita lupa nggak bawa gopet sih. Ya, awas. Super susah. Kita gerit aja lah bro. Karena lumayan ekstrim bolo jalannya ya. Ternyata lumayan jauh bolo nyarinya ya. Waduh, kesel duluan bolo. Kalau yuk, gimana ini nih? Punya orang sering tanduran lengkuas atau bahasa Jawanya temu bolo. Oke, habis ini kita jejak-jejakin, lalu kita degan ya bolo, kita berdirikan, baru kita eksekusi masak. Oke, kita bikin lubangannya ya bolo buat pencegernya kayunya ya. Karena ini kebetulan tanahnya nggak terlalu keras bolo ya, jadi aman. Kita pakai alat seadanya karena kita nggak bawa gejik bolo ya. Karena agak garing dikit. Oke bolo ya, ini sudah berdiri 3, tinggal 1 ya, tapi capeknya luar biasa bolo ya, karena kita mencari ininya tadi di dhuwur sana di atas ya, super mengeselkan bolo ya, tinggal 1. Habis ini kita let's go. Konon katanya pada orang tua dulu ya, kalau ini mau ditanam harus kayak gini, pakai tenaga dalam bolo. Nah kayak gitu ya, jadi biar mancep ya, biar nancap. Nah itu baru kita ganjel pakai kayu atau pakai batu, alat seadanya di sini bolo ya. Balik, kita tumbuk biar mancep bolo. Habis itu kita urugin lemah. Nah, kan udah teguh bolo ya kan, udah teguh. Ya nggak terlalu teguh, yang penting udah mancep bolo ya. Terkena angin lisus nggak goyang. Nah selesai bolo ya. Kita mentancapkan ini kurang lebih 15 menitan ada. Sungguh-sungguh melelahkan bolo. Habis ini kita nyari betapannya ya. Habis itu jadi ya. Oke bolo, biar teguh ya, biar ininya kokoh, jadi kita terpaksa kita jiret ya. Ini jiretnya pakai tali biasa ya kan, bukan tali ini namanya ya, ini tali dari papak pisang bolo ya, yang udah garing ya, jadi buat nalenin lumayan seret bolo. Karena kita nggak bawa alat perlengkapan yang lengkap, jadi kita seadanya menggunakan yang ada di alam ini bolo. Makanya kita harus beradaptasi dengan alam. Oke bolo ya, kita tinggal
mengasih atapnya bolo ya. Kita pakai alat seadanya yaitu godong pisang bolo ya, atau daun pisang. Biar nanti kalau panas kita nggak hujanan bolo, nggak kepanasan. Rumah karena bedanya pada berebekan bolo ya, bersuak. Kalau kita mencari yang masih bagus, karena ini di hutan, takutnya dimarahin sama yang punya pisang bolo ya. Jadi kita tetap melestarikan sesuatu yang ada di alam. Lucu bolo, tapi kalau hujan pasti itu tampias bolo, pasti bocor. Tapi kayaknya cuacanya sekarang kita udah mulai memasuki musim ketiga bolo, karena di sini hawanya udah dingin seperti di Wonosobo atau di Dieng-Dieng bolo ya. Kayaknya udah ya, kayak segini aja udah sederhana ya. Inilah kita memakai sesuatu yang ada di alam liar bolo ya. Udah jadi. Kita sekarang tinggal mengeksekusi masak-masak. Tapi habis ini kita istirahat dulu. Capek bos. Nah oke bolo ya. Kali ini kita akan masak lihat ulat ini. Ular ya. Ini ular sanca, tangkapan kemarin yang lumayan udah lama, ada beberapa minggu ya. Karena saya taruh di kulkas, jadi nanti kita akan masak ini seperti apa ya bolo. Tapi sebelum itu saya akan mencicipi yang mentah bolo ya. Gimana sih teksturnya daging yang mentah? Karena kulitnya tergantung, ini sangat-sangat alot kalau kulitnya bolo. Saya akan mencoba mencicipi ini. Identik kalau ular itu amis bolo ya. Nah, amis, kental, keras juga ya. Keset-keset teksturnya bolo ya. Jadi ini nggak mungkin lembut banget. Jadi nanti ini akan setelan ya. Nah. Oh iya. Karena ada ini, ini pasti kalau saya bau amis kayak gini bolo pasti wah ya. Ternyata iwak ular ini kalau mentah sangat menjangkau alam perulanan bolo, sangat menghoekan. Oke, lanjut ini kita akan masak ini. Tapi sebelum ini kita akan menggerus bumbu-bumbunya bolo ya. Oli nang kae kali gemien. Gede gue. Dundak itu. Lo ya ule ke sisi ke udah apa sih? Kan dikasih. Baru kau kenal nanti. Ya digunakan. Masuk nakan. Tapi lu ndak konek lah. Orang nambah aku nak ututan lagi ya. Utut pas ini ututan. Nah, oke bolo, udah selesai ya kan? Nah, ini sambalnya ya. Ini sambal ala cemak bolo ya. Oke. Habis ini selesai, kita nanti akan membuat pawonnya bolo ya, buat pergenian. Oke, let's go.
Wis. Ah, udah jadi Mas Bolo ya. Lihat. Inilah pembuatan tumpu ala-ala predator Bolo ya. Jadi kita memanfaatkan yang ada karena kita nggak bawa kayu buat tumpuan wajahnya Bolo ya. Jadi kita pakai alat segini seadanya Bolo. Udah jadi. Lihat. Kita tuangkan air biasa buat nanti buat ngungkep ularnya. Oke Bolo ya. Kita akan langsung mengejrupkan dagingnya Bolo ya. Karena kita ungkep dulu karena biar amoh Bolo ya. Oke, kita nunggu sambil mendidih Bolo biar amoh ya. Ini lumayan panjang karena daging ular itu emang harus dikorok dulu biar dagingnya itu teksturnya amoh nggak wulik Bolo ya. Kayaknya ini akan turun hujan Bolo ya. Lihat anginnya itu sepoi-sepoi ya, di sekeliling barat berkibaran Bolo ya kan. Kayaknya akan turun hujan. Untung kita udah bawa gubuk walaupun gubuknya ini kayak berekele Bolo ya, karena atapnya pakai daun pisang. Kayaknya kalau hujan pasti bocor ya. Semoga sih aman aja Bolo ya. Mendung. Oke Bolo, kali ini kayaknya udah amok Bolo ya. Kita langsung cempel aja Bolo ya. Nah, teksturnya udah bagus sekali. Wih, lihat, nanti kita itu tiriskan airnya. Habis itu baru kita untuk mengolah bumbunya Bolo ya. Benih-benihnya. Karena airnya jangan dibuang. Ya pangan itu juga udah enak Bolo. Ya, kita tuangkan lengah. Nah, secukupnya. Nunggu ini sedikit mendidih, habis itu nanti kita cemukan ini. Bumbunya aja juga enak Bolo. Ini biar daging ularnya itu nggak amis Bolo ya. Jadi kita kasih daun serai juga. Ada laosnya barang
serai. Udah, kita langsung tuangkan ini. Makanya. Aromanya udah bau bolo. Oke, kali ini sudah masak, udah matang bolo, lihat sampai geseng. Inilah kalau ular udah merah seperti ini berarti udah matang bolo ya. Entas dulu. Mantap. Kita di sini kita entas dulu ikannya, dagingnya. Sampai keseng bolo. No. Tuh keseng teman sih. Apa? Ya, kita masukkan lagi. Ya, kita langsung ke bumbunya bolo ya. Ini bumbunya. Lomboknya tadi kita oseng aja. Baunya wangi bolo. Tuangkan penyedap. Kayaknya teksturnya ini nanti bakal pedes bolo. Oke, kita tuangkan. Ya, agak keseng bolo ya ularnya. Biar terasa aroma pedasnya. Masak bolo udah matang, real matang sampai geseng bolo. Dan tas kita tuangkan di sini.
Ya udah masak bolo, udah matang, lihat teksturnya. Kita langsung nikmatin aja. Karena kita sengaja pasien kita nggak bawa nasi bolo ya. Gimana sih teksturnya ya kan? Kayaknya gurih banget ini. Ala-ala predator bolo. Oke, sengaja. Kulitnya bener-bener ngulit bolo ya. Karena banyak sekali daging ular dijual belikan ya kan, dimasak, tongseng, dimasakkan apa aja bolo ya. Karena ini tadi ada bumbu masakannya, jadi nggak terlalu pedas bolo ya. Emang lomboknya nggak lombok yang berat banget. Enak banget kalau yang masak bolo ya. Ini seperti daging biawak bolo ya, hampir mirip. Dan ini empedu ular, ini buat jaga imun luar biasa. Bagus ya bolo. Sampai seret bolo karena ini tekstur kulitnya bener-bener macam ini. Kalau kita nggak kalah dulu sih tadi. Memang kurang crispy bolonya. Kita tadi pedas banget bolo. Karena identik ular itu terinya itu besar-besar bolo ya. Bener-bener rasa teksturnya ular itu ternyata berserat ya. Ternyata kalau dimasak itu bener-bener mantul, mantap jiwa bolo ya, mantap betul. Bolo-bolo yang mau coba ya, bagian doyan kalau iwak ular dimasak sungguh-sungguh enak ya. Terkecuali jangan sampai makan mentah, pasti mengkoekkan ya. Oke, terima kasih ya. Kita mukbangan ini ular saat menjangkau alam liar perenakan. Wow.